Halo, gue Randy. Ini kita udah megang FS02 EA ya dari Octree. Dan sekarang kita mau bandingin sama FS02 Pro yang biasa ya. Ini FS02 Pro yang biasa, yang non AI. Yang Pro ya, jadi ada FS02 itu ada yang biasa, ada yang wireless charging, ada yang Pro sama yang Pro AI. Nah, ini kita mau bahas yang Pro AI, kita bandingin sama yang Pro biasa. Karena banyak banget nih yang udah nanyain perbandingan dua ini. Langsung gue kasih tahu hasilnya aja. Dinginnya itu sebenarnya sama aja. Dinginnya sama aja, tapi ada beberapa perbedaan di sini yang bakal nanti gue jelasin ya. Oke, ini dari kotaknya. Sebenarnya kotaknya sama aja, sama kayak yang Pro. Cuma ada tempelan AI doang di sini. Mau yang biasa aja, gambarnya gini semua. Yang non Pro aja gambarnya sama kayak yang Pro. Oke. Kotaknya isinya sama semua juga sebenarnya. Dapat iron pad, dapat jepitan, dapat kabel C2C, buku manual. Ini pelindung backdoor, jadi taruh pelindung backdoornya dulu baru taruh iron padnya ya, sama brushnya. Ini buat ngebersihin karena covernya bisa dibuka. Ini jauh lebih smooth dibanding brand sebelah ya. Ini bedanya bisa dibilang sama, cuma memang warnanya agak beda ini heatsinknya. Perbedaan, ada sedikit perbedaan warna di heatsink. Untuk buka tutup covernya juga sama. Cara pasang klipnya juga sama. Kayak gini, terus tutup lagi. Bisa diputer-puter juga kalau nggak mau bongkar pasang. Perbedaan paling mencolok itu di switch AI-nya. Jadi di sini, ini kabel data buat colok kabelnya. Kabel power maksud gua. Ini ada switch AI sama ICE. Jadi lu bisa taruh di ICE. Kalau ICE ini dia nggak ada overcold protection. Kalau di AI, di tulisan AI-nya ini, dia ada overcold protection-nya. Jadi kalau udah di bawah 0 derajat, dia otomatis jadi mainnya di 5 watt. Kalau main standarnya, stabilnya tetap sama di 20-an, 18-23 watt, tergantung. Banyak tergantungnya, charger, suhu ruangan, gitu-gitu ya. Jadi kalau dapat 18 watt juga sebenarnya hasilnya tergantung ruangan juga. Emang maksimalnya lagi dapat segitu aja. Oke. Kurang lebih sama kayak gitu. Ini sama persis sih. Sama persis, udah pernah gue bongkar juga versi sebelumnya. Itu isinya sama, cuma beda di boardnya. Peltiernya sama-sama ada apa namanya NTC, cuma nggak dipakai. Kalau di sini ini ada NTC-nya dimasukin ke boardnya, jadi dia tahu suhunya seberapa. Walaupun nggak ada display ya. Walaupun nggak ada display. Dari 0 kita lihat lebarnya di 4,6 cm. Lebar platnya. Untuk lebar bodinya sendiri 6,2 cm dan tebelnya di 2,8 cm. Jadi lumayan gede dan tebel. Ini memang keunggulannya FS02 Pro sama FS02 EA ya. Karena heatsinknya gede. Dia keunggulannya di situ dibanding B60 dan cooler-cooler lainnya. Jadi memang pendinginannya itu lebih maksimal karena heatsinknya yang besar dan udah double layer seperti ini. Kalau cooler lain tuh jarang ya yang double layer ya. Kecuali yang cooler-cooler mahal biasanya baru ada double layer kayak gini. Tes beratnya sama atau enggak, ini buat pembuktian aja sih sebenarnya. Hasilnya juga nggak akan beda jauh. Ini yang Pro biasa itu di 89,7. Ini untuk yang AI plus jepitan di 90,8. Jadi bedanya cuma 1 gram doang, sama aja. Banyak faktor yang bisa bikin selisih-selisih margin error. Kita coba cek voltasenya. Nah, ini salah satu yang bikin beda ya antara AI sama Pro biasa. Ini gue cabut aja ya, biar sama-sama bisa kita maksimalin dari airflow-nya. Gue bakal coba di dua. Ini Esseger yang 33 watt sama Esseger 67 watt ya. Ini dijual di Octree juga. Oke, gue bakal menggunakan kabel yang sama di Esseger 33 watt dulu ya. Ini gue pakai USB dokter kesukaan gue, CC1. Ini kalau
yang Pro biasa kita colok tuh langsung nyala. Mainnya di 21 watt. Oke, kelihatan 20-an watt, turun terus. Dia dari awal mainnya di 9 volt ya. Nah ini lumayan bagus chargernya, mainnya masih di 8,9, nggak ngedrop. Nah kita coba di AI. Ini mau ice-nya dinyalain atau AI-nya dinyalain sama aja. Dia jalannya di 12 volt dulu. Dan dia nggak ngangkat. Kenapa? Nanti gue jelasin. Kita langsung ganti ke 67 watt ya. Jadi colokannya gue pasang di 67 watt dulu. Nah ini kalian perhatikan USB adapternya. Jalannya 12 volt, hampir 3 ampere, 2,6 ampere. Jadi kalau 12 volt 2,5 ampere itu kadang-kadang nggak ngangkat juga ya. Jadi kalau gue lebih saranin cari yang 12 volt 3 ampere dan stabilnya jalannya di sini baru. Kalau udah stabil. Jadi dia memang harus nge-trigger 12 volt 2, sekian, di atas 2,5 ampere dulu baru bisa. Oke. Saran gue cari charger yang 12 volt 3 ampere. Oke. Nah, ini AI-nya nyala, dia langsung jalan ke 5 volt. Kalau suhunya udah 0 derajat. Nah, itu perbedaannya. Gue coba yang ice dulu ya. Gue hajar yang di ice dulu biar nggak turun. Mainnya di 12 volt, 2 sekian ampere, 2,5an. Nanti kalau udah sekian detik, dia baru turun ke 9 volt. Di 21 watt. Jadi mirip-mirip aja, sama aja mainnya. Stabilnya di 20-an watt. Nah, ini gue coba tembak ya. Nah, ini udah minus 3. Udah minus 3. Gue nyalain AI-nya. Nggak lama dia akan turun nanti ke 5 watt. Tembak dulu. Tuh. Langsung turun. Mainnya di 5 watt. 5 volt. Ya, tetap di sekitar 5 watt juga sih, soalnya mainnya di 1,an ampernya. Kurang lebih kayak gitu. Ini gue coba nyalain dari mati ya. Ini gue panasin dulu pakai tangan. Kita lihat dia ngedropnya di berapa ya. Oke, udah gue panasin. Gue coba colok. Ini di AI ya. Kita coba tembak terus sampai suhu ke berapa dia turun ke 5 watt. Dari 30 ya. Turun terus. Ini gue stabilin terus ya tembaknya. Masih di 9 volt. Kita lihat di suhu ke berapa dia turun. Ya, hampir 0 derajat dia turun ke 5 volt. Jadi di sekitaran 0 derajat ya. Di sekarang 0 derajat dia turun ke 5 volt. Kita tembak suhunya, kalau dia jalan ke 5 volt, di 5 volt ini hampir 6 watt, suhunya turunnya sampai seberapa. Ini jadi silent banget kipasnya. Dia masih naik terus. Masih cakep ya. Masih dapat 5 komaan, stabil di 5 komaan tanpa beban. Lumayan dengan kipas silent. Ingat ya, cuma jalan di 5 sampai 6 watt. Bisa dapat begini. Dan penyebarannya lumayan di 4,6 platnya, 4,6 cm diameternya. Lumayan ya. Dan kalau misalnya nggak ada beban gini, dia otomatis tetap jalan di 5 volt terus. Kecuali lu kasih beban panas. Coba gue kasih beban panas. Suhu badan gue 35-36 pasti derajat manusia. Kita lihat nanti pas sudah naik kita langsung tembak suhunya ya. Kalau voltasenya naik. Gue juga penasaran sih di suhu berapa dia naiknya. Sekitar 16-an ya.
di sekitar 16-an derajat dia baru naik. Jadi lumayan, seenggaknya apa namanya, sensornya bekerja dengan baik ya kalau dilihat seperti ini. Jadi lu kalau misalnya ketinggalan tidur itu masih termasuk aman banget sih menurut gua dengan cooler ini. Nah ini baru bentar aja udah turun lagi karena cepet banget ini ke nolnya. Bahkan bikin bunga es di suhu ruangan 30-an aja bisa. Kalau ngomongin voltasenya sama, tadi kan kita lihat stabilnya voltasenya sama dengan isi peltier yang sama, dan sudah gue bisa pastikan ini dinginnya sama, dan udah gue tes berkali-kali juga ini dinginnya sama, dinginnya benar-benar sama. Jadi perbedaan pertama dari switchnya, ini ada switch AI tulisannya yang buat indikator. Terus perbedaan kedua di voltase ya, ini butuh charger yang lebih besar. Tes ini yang gue nggak cabut plastiknya ya, nggak apa-apa ya, selisih-selisih dikit nanti. Oke, kita lihat dulu suhunya gimana bedanya ya. Yang satu gue pakai charger 67 watt karena memang dia nggak kuat pakai 33 watt. Ini gue pakai yang Exeger 33 watt. Ini gue ke EA ya, biar maksimal. Oke, gue nyalain barengan. 1. Gue nyalain barengan ya, 1, 2, 3. Gue nggak pakai heatsink karena dia platnya ukurannya sama ya, 14,6, 25,6, karena dia memang tadi gue jelasin dia jalan di 12 volt dulu baru dia turun ke 9 volt. Dan gue udah pernah ngetes ini, kalau gue paksa di 12 volt itu hasilnya nggak maksimal ya, kalah dingin karena heatsinknya jadi jauh lebih panas walaupun bunyi kipasnya lebih kenceng. Ini udah minus 2,4, ini 1,1, tapi pas di ujungnya nanti akan sama. Jadi kalau kelebihannya di Pro, dia startnya duluan karena dia langsung di 9 volt. Kalau ini di 12 volt dulu, nggak bekerja dengan baik, baru dia turunin ke 9 volt. Udah minus 5,4 ya, minus 3,2. Plus 1, daerah sini panas karena daerah sini itu ada laptop jadi lebih panas. Tapi nggak masalah ya, selisih-selisih dikit. Minus 5,9, minus 3,7. Suhu ruangan. Suhu ruangan. Udah minus 5,1. Ini minus 5,2. Oke, jadi udah ngejer. Bisa dibilang dinginnya sama di suhu ruangan sekitar 27-28. Ya, kurang lebih selisihnya di situ. Jadi udah dapat 3 perbedaan yang kita bisa lihat di sini. Pertama dari switch AI-nya, kedua dari voltasenya, ketiga dari kecepatan pendinginannya ya. Jadi kalau kecepatan pendinginan lebih cepat di FS02 Pro, tapi ujungnya bisa gue bilang sama. Ya itu 3 itu. Dan sekarang kita waktunya untuk coba bongkar. Oke, kita coba bongkar ya. Oke, kita lihat dari sama ya, pastanya nggak full. Jadi kalau mau lebih baik, gue sarankan buat di repaste setelah garansi habis. Potensinya kalian lihat. Oh, ini udah gue repaste ya, BTW. Lanjut kita buka plastik sininya. Oke, terus kita butuh pinset ya buat ngedorong 3 pin, 1, 2, 3. Karena bautnya itu ada di bawah magnetnya.
Jadi kita dorong gini nanti sambil tarik di ketiga sisinya. Hati-hati ya, karena ini ada overlap buat peltier, jangan sampai ke tarik pecah. Dan di sini ada 3 baut, 1 2 3. 1 2 3. Dan ini isinya sama ya, peltiernya ya, jenis yang sama. Untuk keterangannya sendiri FZ3602. Ini kalau dicari datasheet sih nggak akan nemu kayaknya. 3,6 cm ya peltiernya. Jadi sama kayak yang Pro. Ini ada celah di sini, kita buka. Oke. Nah di sini ada NTC-nya. Jadi NTC-nya dia ngebacanya langsung di suhu peltier ya. Bacanya dari suhu peltier, dan ini udah dilapisin ya boardnya, udah dilapisin anti air. Kalau kalian lihat di sini udah mengkilat, itu udah ada anti airnya. Jadi lumayan karena dia posisinya itu di bawah heatsink ya. Posisinya udah di bawah masih di bawah heatsink, jadi lebih ada potensi kondensasi ke sini potensinya. Tapi ini udah dilapisin pelindung, lumayan rata. Tapi kalau dari gue sendiri, gue tetap prefer posisinya penggunaannya di atas ya untuk colokannya. Oke, kita coba buka, dan ini ada posisi switchnya ya. Di sini untuk boardnya sendiri dia lebih kompleks dibanding apa namanya yang Pro, karena dia ada switch AI-nya, ada switch yang buat suhunya. Ya gue nggak berani bilang ini AI ya, sensor suhu lah ya, gue bilangnya. Oke, di sini ada. Nanti pas masang agak ribetnya di sini ya nanti. Dan ini dia kelihatan FS02 Pro AI versi 2. Ini switchnya. Kita lihat pasta bagian panasnya. Beda ya pakainya ya. Yang satu pakai thermal putih, ini pakai thermal paste. Dan tingkat kerataannya juga nggak sebaik itu. Nanti gue tambahin lah GD900 lah. Ini pakai kipasnya 9 volt. Dia pakai kipas 9 volt, cuma pas jalan awal di 12 volt. Ya karena sebentar sebenarnya nggak gitu masalah juga sih. Ya walaupun gue udah sering jalanin juga sih kipas 9 volt di 12, kipas 5 volt di 9 volt buat ngedongkrak performance-nya aja sebenarnya. Tapi kalau di sini kita jalanin di 12 volt, tetap heatsinknya nggak kuat. Karena gue udah cobain malah hasilnya lebih jelek. Oke, di bagian panas gue bakal pakai GD900, di bagian dingin gue pakai Relive. Nggak gue ratain lagi ya, langsung gue press aja. Ini kalau bisa jangan ditiru sih. Oke, ini bagian sulitnya yang tadi gue bilang. Posisinya ini jangan kebalik ya, yang kecilnya di pinggir. Oke, pastiin switchnya bisa jalan ya, udah bisa. Posisiin center dulu baru pasang. Takutnya pecah, karena kalau dipaksa itu bisa pecah karena dia benar-benar ngepas. Kotaknya ini benar-benar ngepas. Pin center, pasang baut, baru pasang magnet. Oke, tinggal pasang magnetnya. Hati-hati pasang magnetnya karena dia kotaknya ngepas. Kalau lu ceklek langsung gitu takutnya ada bagian yang pecah. Mesti lu samain ya baru lu plukin. Oke, udah pasang. Ini
Kalian bisa lihat ini overlap ya, karena memang ukuran peltiernya gede. Ini gue pasangin real life. Oke, terus kita pasang ulang, di press. Jadi dan hasilnya bisa lebih maksimal karena pastanya juga lebih rata. Gitu aja. Nih penyakitnya masih sama, cuma sedikit lebih baik ya. Yang dulu kita cek, kita bongkar, pastanya lebih sedikit dan ini udah lebih rata sih, sedikit lebih rata. Tapi masih bisa kita maksimalin lagi. Jadi perbedaannya di situ, dua-duanya masih sangat gue rekomendasikan. Ini di 199 kalau nggak salah, terakhir gue cek. Di TikTok gue cek 199, di Shopee ini 209. Masih oke lah, masih oke banget. Jadi balik ke kalian yang kebutuhannya mau yang Pro atau yang AI. Kalau menurut gue, kalau kalian punya charger yang gede dan kalian suka lupa, suka ketiduran, udah sering lah pakai cooler ketiduran, ya menurut gue kalian mendingan beli yang ini sih. Jadi fitur smartnya yang ada di cooler-cooler mahal, dia ada di sini. Ada sensor suhu yang bisa, jadi sensor suhunya itu bukan buat ngasih tahu suhu lu berapa, tapi dia bisa ngurangin voltasenya supaya bisa ngimbangin suhu HP. Mantap. Oke, demikian Randy, semoga videonya bermanfaat. Ya, dua-duanya gue suka sih. Mantap. Terima kasih.